Pernah merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, atau setidaknya begitu menurutmu? Kamu mengikuti saran dokter, membaca artikel kesehatan, dan mencoba meniru gaya hidup sehat yang sering dipromosikan di media. Kamu dan pasanganmu sudah menerapkan gaya hidup sehat di usia senja. Kalian rajin berolahraga, memilih makanan dengan hati-hati, dan berusaha menjaga tubuh tetap bugar. Kalian sudah mengganti camilan manis dengan pilihan yang kalian yakini lebih baik, seperti buah segar atau kacang-kacangan, dan menghindari makanan olahan sebisa mungkin. Mungkin kalian juga menambahkan lebih banyak protein nabati seperti kedelai ke dalam makanan sehari-hari, membaca label nutrisi dengan teliti, dan memperhatikan asupan lemak serta gula. Namun, di balik semua upaya yang patut diacungi jempol ini, kalian mungkin menyadari ada sesuatu yang sedikit tidak beres. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Percikan yang dulu menyalakan momen intim kalian seolah meredup, dan energi untuk gairah tidak lagi seperti dulu. Hubungan terasa lebih datar, dan keintiman perlahan memudar. Ini bisa menjadi pengalaman yang membingungkan, dan membuat frustrasi, membuatmu bertanya-tanya apa yang mungkin kamu lakukan salah, padahal kamu sudah berusaha keras untuk menjadi sehat. Kadang, kamu bahkan merasa sendirian menghadapi perubahan ini. Situasi ini jauh lebih umum dari yang kamu bayangkan, dan seringkali menciptakan ketegangan tersembunyi di antara pasangan. Banyak yang memilih diam, padahal perasaan ini saling dirasakan. Kamu mungkin merasa sedikit ragu untuk membicarakannya, khawatir itu akan terdengar seperti keluhan atau tuduhan. Takut melukai perasaan pasangan, akhirnya kamu memendamnya sendiri. Kamu melihat pasanganmu, kamu sangat mencintai mereka, tetapi hasrat fisik terasa seperti kenangan yang jauh. Ada kerinduan untuk kembali merasakan kedekatan itu. Kamu bahkan mungkin mulai menyalahkan usia, pasrah pada gagasan bahwa ini hanyalah bagian alami yang tak terhindarkan dari penuaan. Seolah-olah gairah memang harus memudar seiring bertambahnya umur. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa usia mungkin bukan penyebab utamanya? Bagaimana jika ada faktor lain yang selama ini luput dari perhatian? Bagaimana jika makanan sehat yang kamu sambut di dapurmu justru memainkan peran rahasia dalam penurunan ini? Pilihan yang kamu anggap terbaik, ternyata punya sisi lain yang tersembunyi. Sejujurnya, hubungan antara diet kita dan libido kita sangat kuat. Namun ini adalah topik yang jarang dibahas dengan nuansa yang seharusnya. Banyak orang tidak menyadari betapa besar pengaruh makanan terhadap hormon dan suasana hati. Kita sering diberi nasihat umum seperti makan sehat, tetapi detail tentang apa artinya itu bagi keseimbangan hormon dan kesehatan peredaran darah kita sering terabaikan. Padahal, tubuh kita sangat sensitif terhadap perubahan pola makan. Ini adalah paradoks yang aneh. Makanan yang kita makan untuk melindungi jantung dan memperpanjang hidup kita secara tidak sengaja bisa meredam gairah yang membuat hidup begitu bersemangat. Terkadang, niat baik justru membawa konsekuensi tak terduga. Saatnya kita membuka tabir dilema diet ini, dan memahami cara tersembunyi pilihan makanan kita dapat memengaruhi hubungan paling intim kita, sehingga kita dapat mengembalikan vitalitas itu. Dengan pengetahuan yang tepat, kamu bisa mengambil langkah yang lebih bijak. Ini bukan tentang menyalahkan atau membuatmu merasa bersalah atas pilihan makananmu. Setiap orang pasti ingin melakukan yang terbaik untuk kesehatannya. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk menjadi detektif dalam perjalanan kesehatanmu sendiri. Dengan sedikit rasa ingin tahu, kamu bisa menemukan pola yang selama ini tersembunyi. Kita akan menjelajahi sifat ganda yang mengejutkan dari dua komponen makanan umum, kedelai dan lemak jenuh. Keduanya sering muncul dalam menu harian, tapi efeknya bisa sangat berbeda tergantung cara dan jumlah konsumsinya. Kita akan mengungkap bagaimana dalam jumlah dan bentuk tertentu, mereka dapat mengganggu sistem halus yang mengatur hasrat dan kinerja kita. Pengetahuan ini bisa menjadi kunci untuk mengembalikan keseimbangan. Tujuannya bukan untuk membuat daftar makanan terlarang, tetapi untuk memberdayakanmu dengan pengetahuan, sehingga kamu dapat membuat penyesuaian yang terinformasi dan strategis, yang akan menyalakan kembali api gairah, dan membuktikan bahwa gairah tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Dengan langkah kecil dan pemahaman baru, kamu bisa menikmati hidup sehat, tanpa kehilangan kehangatan hubungan. Kedelai bintang makanan sehat adalah makanan pokok dalam banyak diet karena manfaatnya bagi jantung. Tapi mengejutkannya, kedelai mungkin berkontribusi pada libido yang lebih rendah,
karena senyawa yang disebut isoflavon. Fitoestrogen ini meniru estrogen berpotensi membingungkan sistem hormonmu. Asupan kedelai yang tinggi dapat secara halus menggeser keseimbangan hormon, memengaruhi kadar testosteron pada pria. Penelitian mengaitkan konsumsi kedelai yang tinggi dengan testosteron yang lebih rendah dan konsentrasi sperma yang berkurang. Poin pentingnya, kedelai tidak buruk, tetapi moderasi sangat penting. Memahami ini membantumu menikmati manfaatnya tanpa meredam gairahmu. Tubuhmu itu seperti orkestra dengan hormon sebagai konduktornya. Fitoestrogen dari kedelai bisa bertindak sebagai penipu, mengganggu harmoni hormon. Mereka mengikat reseptor estrogen, mengirimkan sinyal campur aduk ke pusat kendali otakmu. Ini bisa menyebabkan penurunan produksi testosteron, memengaruhi libido dan energimu. Keseimbangan itu kuncinya. Dukung kebijaksanaan alami tubuhmu tanpa membebani. Sistem peredaran darahmu sangat penting untuk fungsi seksual, karena tubuhmu membutuhkan aliran darah yang lancar untuk merespons rangsangan dan menjaga gairah. Semua ini mengandalkan aliran darah yang kuat dan sehat, yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk organ reproduksi. Lemak jenuh, yang ditemukan dalam daging merah dan makanan olahan, dapat menyumbat arteri, mengurangi aliran darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras. Penumpukan plak ini pertama-tama memengaruhi arteri yang lebih kecil, termasuk yang menuju organ vital, sehingga memengaruhi kinerja seksual secara langsung. Disfungsi ereksi bisa menjadi tanda peringatan dini masalah kardiovaskular yang lebih serius di masa depan. Mengabaikan gejala ini tidak hanya buruk untuk kehidupan cintamu, ini juga merupakan risiko besar bagi kesehatan secara keseluruhan. Kenali tanda-tanda ini sebagai bendera merah tubuhmu, dan jangan abaikan pesan yang diberikan oleh tubuhmu. Mengatasi masalah ini dapat meningkatkan kehidupan cintamu, memperkuat hubungan, dan juga meningkatkan kesehatanmu secara keseluruhan. Pilih makanan yang mendukung sirkulasi dan vitalitas, seperti buah, sayur, dan makanan segar, untuk menjaga kesehatan jantung dan gairah hidupmu. Bayangkan mencoba meniup balon, butuh aliran udara yang jelas dan kuat. Jika salurannya tersumbat, balon tidak akan mengembang dengan baik, bukan? Tubuh kita bekerja dengan cara yang mirip, terutama saat berbicara tentang aliran darah dan keintiman. Gairah seksual bekerja serupa, mengandalkan arteri yang terbuka dan fleksibel agar darah dapat mengalir lancar ke seluruh tubuh, termasuk organ vital. Lemak jenuh berkontribusi pada penumpukan plak di dinding arteri, mempersempit jalur ini dan membuat darah sulit mengalir. Ini mengurangi aliran darah, memengaruhi respons fisik, gairah, dan keintiman pasangan. Hubungan pun bisa terasa lebih jauh. Endotelium, lapisan tipis di dalam arteri yang menghasilkan oksida nitrat, sangat penting untuk relaksasi arteri dan menjaga kelancaran aliran darah. Asupan lemak jenuh yang tinggi merusak lapisan ini, mengganggu produksi oksida nitrat dan memperburuk sirkulasi darah. Tapi kabar baiknya, kerusakan ini tidak permanen. Tubuhmu punya kemampuan luar biasa untuk sembuh dan memperbaiki diri. Dengan mengurangi lemak jenuh dan mengonsumsi makanan nabati utuh, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, kamu bisa membalikkan penumpukan plak dan memperbaiki kesehatan arteri. Ini mengembalikan aliran darah, meningkatkan respons fisik, dan membuat kehidupan intimmu lebih memuaskan serta penuh kehangatan. Pilihan makanan harianmu secara langsung membangun atau merusak kapasitas fisikmu untuk gairah dan kebahagiaan bersama pasangan. Pilih dengan bijak untuk kehidupan cinta yang bersemangat, sehat, dan penuh kebahagiaan di masa tua. Jangan buang kedelai, terapkan moderasi. Kedelai menawarkan manfaat kesehatan, tetapi konsumsi yang bijak adalah kuncinya. Catat asupan kedelai Anda dan targetkan 1 atau 2 porsi setiap hari. Pilih kedelai fermentasi seperti tempe untuk keseimbangan hormon yang lebih baik. Fermentasi memperkenalkan probiotik, mendukung kesehatan usus dan hormon. Padukan kedelai dengan diet kaya nutrisi untuk keseimbangan optimal. Seng, yang ditemukan dalam lentil dan biji-bijian, mendukung produksi testosteron. Diet seimbang memungkinkan kedelai menjadi pemain yang membantu, bukan pemimpin yang mengganggu. Jangan hilangkan semua lemak, pilih dengan bijak. Kurangi lemak jenuh dan trans dari daging merah dan makanan olahan. Konsumsi lemak tak jenuh dari alpukat, kacang-kacangan dan biji-bijian.
Omega-3 dalam biji rami dan kenari menyembuhkan arteri dan meningkatkan fleksibilitas. Ganti saus keju dengan saus mete atau tomat. Taburkan kacang-kacangan dan biji-bijian pada makanan untuk kesehatan jantung. Makanan ini mengembalikan kekuatan peredaran darah, meningkatkan vitalitas. Pilih kenikmatan daripada plak untuk konventi yang bersemangat. Kenalan dengan John dan Mary, pasangan berusia 60-an. Mereka merasa frustrasi karena kurangnya keintiman meskipun makan sehat. Diet mereka tinggi kedelai dan lemak jenuh, memengaruhi libido. Kami mengganti susu kedelai dengan susu almond dan mengurangi asupan tahu. Mereka mengonsumsi makanan nabati, mengurangi daging olahan. Dalam beberapa bulan, energi dan respons John meningkat. Mary memperhatikan percikan emosional dan fisik kembali. Kisah mereka menunjukkan kekuatan perubahan diet yang bijaksana. Terinspirasi oleh John dan Mary, mulailah perjalananmu hari ini. Lakukan perubahan kecil yang konsisten untuk transformasi kesehatan yang besar. Batasi asupan kedelai dan jelajahi berbagai sumber protein. Kurangi lemak jenuh dan konsumsi lemak sehat, makanan utuh. Tambahkan biji rami, kenari, dan alpukat ke dalam dietmu. Perjalanan ini tentang pola keseluruhan, bukan kesempurnaan.